menjelaskan mengenai komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling sering kita gunakan. Oke, untuk penjelasan lebih lanjut, check it out! Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang berupa kata-kata yang dapat diucapkan atau bisa dilakukan secara langsung, seperti menelpon atau berinteraksi. Nah, tanpa kita sadari bahwa setiap harinya kita bisa melakukan komunikasi verbal. Seorang ahli bernama Paulette J. Thomas mengatakan bahwa komunikasi verbal adalah penyampaian dan penerimaan pesan dengan menggunakan bahasa lisan ataupun tertulis. Nah, berdasarkan penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa komunikasi verbal terbagi menjadi dua bentuk, yaitu secara lisan maupun tertulis. Nah, bentuk yang pertama yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan cara berkomunikasi tatap muka yang biasa dilakukan dalam organisasi, misalnya melalui komunikasi antar pribadi atau kelompok. Komunikasi lisan dikenal juga sebagai komunikasi antar pribadi. Antar pribadi ini biasanya terjadi antara dua orang, di mana cara berkomunikasi lisan tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar di antara dua pihak yang berkomunikasi, di mana para partisipan dapat menyampaikan dan merespon informasi secara verbal maupun nonverbal sehingga memudahkan pemahaman bersama mengenai pembahasan yang sedang dibicarakan. Bentuk yang kedua yaitu bentuk komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah salah satu cara berkomunikasi yang memindahkan pesan atau informasi secara tertulis dari satu sumber dan dikirimkan atau dialihkan kepada pihak penerima atau orang lain. Nah, biasanya komunikasi tertulis itu dilakukan melalui surat menyurat ataupun zaman sekarang itu ada namanya WhatsApp ya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang media. Media terbagi atas 6, face to face, sosial media, telepon, kartu pos, email, dan video. Media komunikasi verbal adalah bisa berupa penggunaan kata-kata atau tulisan. Contohnya face to face. Face to face itu ketika kita berbicara secara langsung dengan orang bertatap muka dan mengeluarkan beberapa kosakata atau beberapa kalimat lainnya. Itu yang disebut dengan face to face. Bisa juga tatap muka dilakukan dengan media dengan sosial media. Contohnya ketika kita ingin rapat atau melakukan perkumpulan dengan orang-orang yang jauh, kita bisa menggunakan Zoom atau sosial media lainnya. Di dalam sosial media kita tidak hanya bisa sekedar menggunakan video, kita juga bisa menggunakan telepon di dalam sosial media. Jadi kita berbicara secara tidak secara tatap muka, tapi hanya sekadar mendengarkan suaranya melalui telepon. Atau kita juga bisa melakukan komunikasi secara melalui kartu pos dengan berbentuk tulisan. Kita membuat surat lalu kita kirim ke kantor pos dan kantor pos akan mengirimkan surat tersebut. Biasanya kartu pos ini sudah jarang dilakukan untuk sekarang ini karena sudah ada kecanggihannya teknologi, yaitu menggunakan handphone. Selanjutnya melalui email. Email juga bisa melalui komunikasi verbal dalam bentuk tulisan. Jadi kita bisa mengirimkan email kita bisa menuliskan email atau kita bisa menuliskan pesan kepada seseorang yang ingin kita ingin sampaikan pesan kepadanya, lalu kita bisa menyampaikan pesan tersebut melalui email. Yang terakhir melalui video. Misalnya kita ingin menyampaikan sesuatu hal yang panjang, kita bisa merekam diri kita sendiri, lalu kita menyampaikan pesan kita, lalu kita mengirimkan video tersebut ke orang yang ingin kita sampaikan, atau juga melalui video call, sambungan melalui sosial media dengan tatap muka secara online. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai aspek komunikasi verbal. Di dalam komunikasi verbal mencakup aspek-aspek menurut Haryanto 2021, berupa yang pertama yaitu ada vocabulary atau perbendaharaan kata-kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Karena itu, olah kata menjadi penting dalam berkomunikasi.
Selanjutnya yang kedua yaitu ada racing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Kesan menyembunyikan sesuatu dapat timbul bila dalam pembicaraan ada pengalihan yang cepat pada pokok pembicaraan. Yang ketiga yaitu ada intonasi suara. Intonasi suara ini akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Intonasi suara yang tidak proporsional merupakan hambatan dalam berkomunikasi. Emosi sangat berperan dalam nada suara ini. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada humor. Humor ini dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Menurut Duggan, tahun 1989, ia memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat membantu mengurangi ketegangan pendengar, menghilangkan stres dan nyeri. Tertawa mempunyai hubungan fisik dan psikis, dan harus diingat bahwa humor adalah merupakan satu-satunya selingan dalam berkomunikasi. Selanjutnya yang kelima yaitu ada singkat dan jelas. Nah, di aspek yang kelima ini, komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya, sehingga lebih mudah dimengerti. Dan terakhir yaitu ada timing atau waktu yang tepat. Di dalam waktu yang tepat ini, hal kritis yang perlu diperhatikan. Karena dalam berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi. Artinya, dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan. Saya akan melanjutkan materi tentang keterbatasan bahasa dalam komunikasi verbal. Dari komunikasi yang kita lakukan sehari, komunikasi verbal hanya mencakup 35%. Sisanya yaitu 65%-nya komunikasi nonverbal. Bahasa yang umum digunakan dalam komunikasi verbal lebih banyak memiliki keterbatasan dibandingkan komunikasi nonverbal. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh faktor integritas, faktor budaya, faktor pengetahuan, faktor kepribadian, faktor biologis, dan faktor pengalaman. Keterbatasan dalam komunikasi verbal dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu status efek. Adanya pengaruh status sosial yang dimiliki oleh seseorang. Seperti karyawan dengan status sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan atasannya, di mana dia harus tunduk dan patuh terhadap apa pemerintah yang diberikan oleh atasan, yang berakibat karyawan takut untuk mengemukakan pendapatnya kepada atasannya. Yang kedua, yaitu semantic problems. Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Kesalahan pengucapan atau kesalahan penulisan dapat menimbulkan salah pengertian atau misunderstanding, atau kesalahan penafsiran misinterpretation yang bisa menimbulkan salah komunikasi antara komunikator dengan komunikan, miscommunication. Misalnya, pengucapan bahasa dan salah penafsiran seperti pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi, pengucapan kedelai menjadi keledai, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu perceptual distortion. Distorsi persepsi disebabkan perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir saat pengertian sempit terhadap orang lain. Sehingga dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, yaitu cultural difference. Hambatan komunikasi dapat terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Ada beberapa kata-kata yang memiliki arti berbeda di tiap suku. Seperti contoh, kata jangan. Dalam bahasa Indonesia, artinya tidak boleh. Tetapi, orang suku Jawa mengartikan kata tersebut suatu jenis makanan, yaitu sayur. Poin kelima, yaitu physical destruction, di mana hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Misalnya kemiskinan, suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang jelas. Yang keenam, poor choice of communication channel. Gangguan yang disebabkan oleh media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Misalnya, sambungan telepon yang terputus-putus, suara radio yang hilang atau muncul, gambar yang kabur pada pesawat televisi, huruf ketikan yang buram pada surat, sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas oleh komunikan. Yang ketujuh, yaitu no feedback. Komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan. Namun, komunikan tidak
berikan respon dan tanggapan. Maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Sekian dari saya. Baiklah, materi yang terakhir yaitu keterbatasan makna dalam komunikasi verbal. Komunikasi sering dihubungkan dengan kata lain, komunis, yang artinya sama. Komunikasi dapat terjadi apabila kita memiliki makna yang sama. Dan makna yang sama dapat terbentuk jika kita memiliki pengalaman yang sama. Dalam berbahasa, kita sering mencampur adukan fakta atau uraian, penafsiran atau dugaan, dan penilaian. Masalah ini berkaitan dengan kekeliruan persepsi. Contohnya, apa yang ada dalam pikiran kita ketika melihat seorang pria dewasa sedang membelah kayu pada hari kerja pukul 10 pagi. Kebanyakan dari kita akan menyebut bahwa pria itu sedang bekerja. Tetapi jawaban yang benar adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan bekerja? Yang kedua, apa pekerjaan tetap orang itu untuk mencari nafkah? Jika yang dimaksud bekerja adalah pekerjaan tetap untuk mencari nafkah, maka orang itu memang sedang bekerja. Tetapi jika pekerjaan orang itu adalah sebagai dosen yang pekerjaannya menulis, membaca, dan berbicara, maka membelah kayu dapat kita anggap sebagai waktu bersantainya di antara jam-jam kerjanya. Ketika kita berkomunikasi, kita menerjemahkan gagasan kita ke dalam bentuk lambang verbal atau non-verbal. Proses ini lazim disebut penyandian atau encoding. Bahasa adalah alat penyandian, tetapi alat yang tidak begitu baik. Untuk itu, diperlukan kecermatan dalam berbicara, bagaimana mencocokkan kata dengan keadaan yang sebenarnya, juga bagaimana menghilangkan kebiasaan berbahasa yang menyebabkan kerancuan dan kesalahpahaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.